Jadi ini Coach, boleh jelasin sedikit ya nih ke pemirsa saya nih, Pak E sama Mae ini tentang apa sih nih yang dimaksud dengan jelajah diri nih? Iya. Begitu. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sumbernya selalu ada di dalam. Ya, di dalam. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa saya seperti ini gara-gara orang, gara-gara si A. Tetapi sebetulnya sumbernya ada di dalam. Maka yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita menyelami diri. Menyelami diri. Bukan tenggelam di dalam diri. Nah, itu bedanya. Kalau menyelami diri itu dia bisa berenang, Mas Was. Bisa berenang dan dia bisa melihat fenomena yang ada di dalam. Kalau orang menyelam. Tapi kalau orang tenggelam, dia nggak bisa berenang. Dan dia tidak bisa melihat keindahan yang ada di dalam. Artinya ketika ada orang punya masalah, seharusnya dia menyelami diri, bukan tenggelam dalam diri. Contohnya Coach, itu seperti gimana Coach? Iya, jadi ketika kita punya masalah, kita mesti mencari jalan ke dalam. Biasanya kan orang selalu mencari jalan keluar. Ya, minta motivasi. Minta motivasi, cari jalan keluar. Sebetulnya yang paling efektif adalah bagaimana dia bisa mencari jalan ke dalam. Karena kan kalau kita punya masalah, mencari jalan keluar, sebetulnya masalahnya itu ada di dalam kan, bukan sesuatu yang di luar. Maka motivator hebat adalah diri dia sendiri. Diri kita sendiri. Iya, motivator yang hebat itu adalah diri dia sendiri. Jadi kita di sini memberikan trigger untuk dia memotivasi diri. Itu kan artinya kan memang ini kita memang mesti masuk nih dalam diri kita sendiri ya. Iya. Pada saat kita punya masalah gitu kan, dan kita men-trigger diri kita sendiri gitu ya. Betul. Nah itu gimana gitu Coach, caranya tuh Coach? Ya makanya gini Mas Was, kita mesti tahu dulu diri kita. Karena bagaimana kita bisa menyelami diri kalau kita nggak paham terhadap diri kita. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Ya, setuju. Artinya kita punya zona kekuasaan di dalam diri kita. Jadi apapun yang terjadi di luar diri kita, keputusan ada di tangan kita sebagai leader terhadap diri kita sendiri. Misalnya, contoh nih Mas Was, ada orang menghina kita, terus kita marah nih, terus kita bilang saya marah gara-gara dihina sama dia. Bukan, dia marah karena dia memutuskan untuk marah. Yang di luar hanya trigger, tapi kan keputusan buat kita. Dihina kita bisa marah, bisa enggak? Bisa marah, bisa enggak. Iya, kan keputusan ada di kita. Artinya kan sebenarnya kan segala sesuatu yang datang di dalam diri kita itu sebenarnya sifatnya netral ya. Iya, netral. Tergantung kita memaknainya seperti apa. Betul. Ekspektasi kita seperti apa nih? Terlalu tinggi jadi makin bisa sakit hati, bisa emosi. Artinya di situ akhirnya tuh bisa menimbulkan satu keputusan. Betul. Kita mau nerimanya seperti apa? Pakai emosi yang jadi timbul marah, atau kita sebagai menerima itu sebagai apa ya? Misalkan ya udahlah biasa aja gitu kan. Jadi di dalam diri kita nih Mas Was, ada yang namanya zona kekuasaan. Ada teritorial yang orang lain nggak bisa masuk. Kita pun tidak bisa masuk ke teritorial orang lain. Artinya seperti ini, ada kalimat saya bertanggung jawab untuk membahagiakan anak istri. Tetapi saya tidak bertanggung jawab atas kebahagiaannya dia. Karena atas kebahagiaan dia adalah teritorialnya dia. Artinya kebahagiaan itu memang milik kita ya? Kita tugas sendiri. Kita adalah untuk memberikan kebahagiaan, tetapi tidak bisa membuat kebahagiaan dia. Karena kebahagiaan dia atau tidak, bahagia atau tidak, itu keputusan dia. Iya, artinya kan kebahagiaan itu kan sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Betul. Nggak bisa diintervensi sama nggak bisa masuk orang lain, termasuk ya orang tua kita, keluarga kita apa gitu ya kan. Artinya kan kalau ngomong kebahagiaan itu kan memang diciptakan dari diri kita sendiri kan. Iya. Apapun kondisinya. Betul. Apapun situasinya, ya kan, dan apapun keadaannya seperti itu kan ya. Iya, betul. Nah, itu gimana Coach caranya Coach untuk bisa menimbulkan itu Coach? Iya, jadi yang tadi saya sampaikan, kita punya zona kekuasaan, power zone kita. Bahkan nih ya Mas Was, setan sendiri pun dia nggak mau disalahin. Dia akan ngomong sama Tuhan, saya kan cuma godain. Kenapa lu mau digodain gue? Gitu kan. Berarti kan keputusan ada di kita. Ada di kita. Saat setan menggoda, kita mau tergoda apa enggak? Berarti kan ada satu zona leadership terhadap diri kita sendiri, inside out-nya. Nah, terus gimana nih cara mengatasi itu? Berarti kita mesti paham diri kita, kenali diri kita lebih dalam, menjelajahi lebih dalam. Apa sih yang membuat organ ini bisa memutuskan dalam sebuah tindakan? Ada dua energinya, pikiran sama perasaan. Pikiran sama perasaan. Betul. Artinya memang itu yang penting banget ya. Iya.